Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah Umayyah. Ya, beliau adalah orang yang sangat apa? Sederhana hidupnya. Orang yang sangat sederhana, bahkan saking sederhananya beliau itu tidak mau memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Jadi kalau pakai lampu negara, dipateni lampunya. Dia menyalakan lampu milik pribadinya. Kalau itu untuk urusan pribadi. Saking waroknya, saking tawadunya Umar bin Abdul Aziz. Sehingga beliau pernah berkata, "Man abadallaha bi ghairi ilmin," barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ala kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslih. Kata beliau, maka ya, kerusakannya lebih banyak dari kebaikannya. Orang percaya, monggo, silakan kita uji kebenarannya. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz. Tadi sudah saya sampaikan contoh. Ibu-ibu puasa, bapak-bapak mah anggap saja pinter-pinter. Ya, ibu-ibu puasa. Dia puasa beneran bagus, menahan lapar dari pagi sampai maghrib. Makanya dari subuh dah sampai maghrib. Tapi dia tidak mengetahui kalau ghibah itu merusak pahala puasa. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu. Saking tidak tahunya, dia melakukan perbuatan itu. Ini karena tidak tahu. Sehingga apa? Tidaklah ia mendapatkan apapun dari puasanya. Hanya apa? Hanya lapar dan ngelak. Itulah tanda orang yang kerusakannya lebih banyak dari kebaikannya dalam soal puasa. Yang saya contohkan tadi pun sama. Ada orang sholat tapi tidak pakai ilmu. Contohnya apa? Bapak-bapak juga sudah tahu semua. Pasti. Ini mah hanya contoh yang saya sampaikan. Sholatnya orang yang seperti kinjeng cewok. Kalau kata orang Sunda, kinjeng cewok itu papatong ngisang. Papatong ngisang. Ya, cara papatong ngisang itu capung cewok. Capung cewok. Kalau capung cewok itu cekuk gitu loh, Bu. Ini orang yang sholatnya seperti itu, kerusakannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Sholatnya tidak sah, sholatnya buru-buru. Apa? Kenapa dia buru-buru? Karena dia tidak mengetahui ilmunya. Sebab orang sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada rukunnya. Dia sholat tidak wudu dulu. Dia berwudu, wudunya buru-buru. Dia sholat, tapi rukunnya tidak dipakai. Ada salah satu rukun sholat yang orang kadang tahu, tapi pemakaiannya tidak. Atau terkesan mengikuti hawa nafsu. Contohnya apa? Orang sholatnya cepat banget. Baca Qurannya sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bacaan panjang. Benar tidak, Pak? Bacaannya. Benar bacaannya, Pak. Yang salah apanya? Yang salahnya tidak pakai ilmu. Panjang pendeknya tidak dipakai. Contoh tadi hanya contoh, Pak.
makhorijul hurufnya tidak digunakan. Ketika sholat juga tidak tumak nina. Padahal salah satu rukun sholat adalah tumak nina. Kalau ada orang sholat tapi sholatnya tidak tumak nina, berarti salah satu rukunnya ditinggalkan. Sah tidak? Pak, sah tidak rukunnya ditinggalkan? Tidak. Salah satu rukun sholat itu Al-Fatihah. Tidak dibaca, tidak sah. Salah satu rukun sholat itu adalah tumak ninah, tenang. Ditinggalkan tumak ninahnya, tidak sah. Apalagi orang yang sudah tahu ilmunya terus tidak diamalkan, yang tidak tahu ilmu diamalkan saja salah. Apa maning sudah ngerti ora dilakoni. Nah, jadi sih kita tahu kenapa orang yang beribadah kepada Allah itu tanpa ilmu, kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Tenang. Ini ada nasional, Pak. Ini ada nasional. Jadi kira-kira 1 menit lagi, ya. Jam berapa? 46 masih 7 menit. Oh masih ya. Cuma, kalau ada nasional berarti tambahnya 8 menit ya. Ya, tenang. Masih ada. Siap-siap, Pak. Alhamdulillah. Ibadah kalau ingin sempurna itu harus dilengkapi dengan kesabaran. Ya. Ibadah kalau ingin sempurna pahalanya harus diikuti dengan kesabaran. Lah, sabar adalah bagian kelengkapan pahala. Contohnya tadi, orang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah alamin, ar-rahmanirrahim. Coba kalau tidak sabar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, itu tidak sabar, cepetan. Sabar. Rasulullah membaca itu dengan tartil ayat-ayat Al-Quran. Kita hanya mengikuti perintahnya. Sabar. Masuk tumakninah itu adalah bagian dari kesabaran kita. Membaca ketika ruku dibaca, baca tasbihnya. Sabar. Ketika ruku, ketika sujud dibaca tasbihnya. Sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ping pira? Ping telu apa ping sepisan? Tasbih lagi ruku. Teng mriki sepisan apa ping telu? Sekali tok. Cepet ya, main cepet rampung dari sepisan. Kalau di Jawa Timur itu sholat tarawih itu 8 jam. Barisa sampai sebelum subuh. Kita baru 1,5 jam wis ribut. Di Pahoncean ribut. Di sini ya paling ora pada ya. Pada baik. Ngajak ada yang request, Pak. Jadi imam itu ada yang request, Pak. Bacaannya aja sing dawa-dawa, Pak. Request. Siki zamannya kayak gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Sabar, Pak. Sabar. Bersedekah juga harus dengan kesabaran. Sebab kalau tidak sabar, mesti sedekahnya sedikit. Orang percaya silakan. Punya uang 50.000 satu, 20.000 satu, 10.000 satu, 5.000 satu, 2.000 satu. Di mana letak kesabarannya? Letak kesabarannya ketika kita ngambil duit. Yang sabar itu yang 50.000 diambil, masukkan kotak. Yang kurang sabar 20.000
Yang tidak sabar 2.000. Daripada tidak awewe 2.000. Jadi, di situ letak kesabarannya. Jadi ketika kita beribadah itu memang harus diikuti dengan kesabaran. Bukan beda sabar sholat dengan sabar sedekah. Jangan disamakan. Aku sabar baik. Orang sedekah jadi orang sabar. Tidak bersedekah berarti tidak sabar. Tidak sholat, tidak sabar. Sholat tapi buru-buru juga tidak sabar. Nah, untuk itu sekali lagi, monggolah. Bapak-bapak, saya tidak ingin menjelaskan sabar itu kayak apa. Tapi sabar dalam konteks yang berbeda-beda itu akan menjadi berbeda tingkat kesabarannya. Seperti tadi, sabarnya orang kaya itu adalah bayar zakat, berinfak, bersedekah sebanyak-banyaknya. Itu sabarnya orang kaya. Sabarnya orang miskin adalah dia menerima takdir Allah, kemudian ia bersyukur kepada Allah, tetap melaksanakan ibadahnya. Melaksanakan ibadah sama. Nggak bisa. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai waktunya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Doanya buka puasa ya Pak. Kalau saya baca doanya sama seperti di Pahonjen. Bok beda ya minta maaf ya. Ikuti saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.